Ya, ini udah kelihatan belum ya? Halo, halo. Udah Pak. Udah Kak. Oke. Oke, jadi di sini saya diminta dari Bu Ana untuk pengenalan Hekras 1D dan 2D gitu ya. Beberapa yang akan saya paparkan hari ini dimulai dari pengenalannya, kemudian kita juga membandingkan data ideal dan faktualnya gitu seperti apa. Kemudian juga ini yang biasa saya lakukan sebelum memodelkan gitu, hal-hal yang dipersiapkan. Kemudian juga nanti kita akan model langsung untuk Hekras 1D dan juga untuk model Hekras 2 dimensi. Nah, ini pengertian dasar Hekras gitu ya. Jadi Hekras itu dari Amerika, dari USA, United States Army Corps of Engineer. Kemudian dia juga ada 4 komponen utama. Yang pertama itu untuk steady flow, yang kedua itu unsteady flow, baik 1D atau 2D. Kemudian untuk sediment transport ya, atau quasi unsteady atau juga full unsteady, dan terakhir ada analisa kualitas air. Nah, Hekras ini bersifatnya public domain, jadi kita bisa gunakan secara gratis dan juga legal, tapi tidak seperti open source, kodenya tertutup hanya untuk kalangan tertentu gitu. Nah, ini barangkali ada yang masih belum tahu tentang dimensi gitu ya. Kan di sini ada yang 1 dimensi, ada yang 2 dimensi gitu, ada yang 3 dimensi. Di sini saya kasih beberapa contoh. Yang 0 dimensi itu seperti HMS atau Ribasim, di mana titiknya di besarannya tuh hanya di titik itu aja gitu, di outletnya atau di junctionnya gitu ya. Di itu kita hanya bisa tahu debit, udah itu aja gitu ya, atau itu aja. Terus kemudian kalau di 1D itu kita kasih penampang seperti itu ya. Terus dari debit yang tadi ada tinggi muka airnya gitu. Ada menjadi elevasi tinggi muka air, contohnya ya Hekres 1D ini. Juga kalau nggak salah di SWMM juga sama gitu ya, dan untuk tinggi muka air. Nah, untuk 2D dia tidak hanya tinggi muka airnya juga, tapi juga ada genangan. Jadi tidak hanya sumbu Y-nya aja yang ke atas, tapi juga sumbu X-nya gitu, yang ke kanan atau ke kiri. Seperti itu. Nah, untuk di 3D juga sama. Jadi bedanya kalau ya, dibandingkan 2D ya, misalkan di Hekras 2 dimensi kita punya plotting kecepatan gitu ya, secara 2 dimensi. Tapi kalau nggak salah itu kecepatannya itu hanya satu angka aja gitu, nggak bisa maksimum atau bisa rata-rata gitu. Tapi kalau misalkan untuk 3D itu di tiap kedalamannya tuh kecepatannya bisa beda-beda. Nah, programnya tuh biasanya pakai Flow 3D atau hal yang lainnya seperti itu ya. Nah, ini kelebihannya di antara dua tipe ya, 1D dan 2D. Untuk 1D itu waktunya lebih cepat ya. Terus kemudian tidak terlalu kompleks gitu ya. Tidak membutuhkan data yang terlalu bagus gitu ya, asal ada cross long dan situasi. Kemudian untuk struktur bangunannya lebih komplit dibandingkan 2 dimensi gitu. Nah, kalau 2 dimensi ini kelebihannya sangat sesuai untuk pergerakan air yang dinamis gitu. Untuk misalkan situasi dengan banjir, kemudian juga dia bisa running dengan kondisi kering gitu. Beda dengan 1D yang dia kalau kering tuh nggak stabil, di 2D ini dia lebih stabil lah gitu. Kemudian dengan JIS-nya juga lebih bagus ya kalau 2 dimensi, karena kita bisa lihat langsung peta genangannya, penyebarannya seperti apa gitu. Dan juga kalau misalkan 2 dimensi itu kan ada tambahan dimensi lain gitu, jadi lebih mendekati kondisi real di lapangan. Nah, ini saya ambil dari Hekras demo, jadi kalau kita punya datanya bagus gitu ya, hasilnya bisa seperti ini. Nah, ini di Muara gitu, ketika topografinya bagus banget itu ya, jadi kita bisa lihat pergerakan airnya seperti inilah ya. Nah, jadi di zoom in, jadi ini tentunya topografinya sangat bagus gitu. Nah, ini juga dari Hekras demo juga saya ambil. Di sini kita bisa lihat particle tracing dari pergerakan airnya gitu ya. Ini velocity. Jadi yang lebih cerah itu yang tinggi gitu. Ini di atas bangunan di atas Pelimpah kalau nggak salah. Seperti itu. Nah,
Ini walaupun kita orang hidrologi misalkan ya, tapi yang saya concern pertama kali itu adalah topografinya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari contoh Hackrasnya ini yang bagus banget ya. Dari sampel proyeknya kita bisa lihat topografinya bagus sekali, mulus banget lah istilahnya tuh. Uh, Semua elevasi tertangkap gitu. Tapi kenyataannya kalau kita di sekarang gitu ya di proyek atau apa gitu datanya tuh hanya seperti ini, hanya peta situasi gitu, elevasinya juga jarang-jarang gitu. Seperti inilah kondisi uh, umumnya ketika kita memodelkan di keras. Tapi untuk kali ini untuk mempermudah, untuk mempercepat gitu ya pengerjaan modeling dan juga untuk pengenalan aja sih, saya coba yang di Demnas. Di Demnas ini gratis gitu ya. Kemudian ini saya untuk pertemuan kali ini saya coba yang di lokasi Citarum Huru. Jadi Demnas ini dari Badan Informasi Geospasial, dia udah menjadikan seluruh Indonesia, resolusinya 8,4 kali 8,4 meter. Sedikit saya uraikan bagian airnya, jadi ini dari beberapa pengalaman juga sih ya. Jadi yang utamanya tuh hanya dua sih sebenarnya, geometrinya, kemudian syarat batasnya. Geometrinya ini dapat dari peta dan data topografi. Di sini bisa data topografi secara pengukuran darat atau dapat dari DM gitu. Yang kedua ini syarat batasnya bisa berbagai macam ya. Yang penting Hackras tuh minimal ada dua, di hulu dan di hilirnya. Di sini didapatnya dari hasil analisis hidrologi. Ada flow hidrograph, state hidrograph, ini untuk pasang surut, juga ada rating curve, juga ini untuk normal depth. Setelah itu, setelah kita dapat data utamanya, kita running ya. Ini runningnya bisa steady 1D atau unsteady 1D atau unsteady 2D. Di sini kita coba 3 kali cross check ya. Misalkan yang pertama cross checking itu apakah model sudah stabil atau belum gitu. Kalau misalkan belum stabil, maka kita harus adjustment ke atas lagi. Bisa adjustmentnya bisa jarak antar cross, bisa hydraulic tape, macam-macam lah supaya dia menjadi stabil. Dan yang cross check yang kedua itu apakah ada data kalibrasi, ini penting ya. Oh ya, data kalibrasi kalau misalkan ada, kita penyesuaian parameter beberapa yang bisa kita atur, misalkan koefisien Manning gitu ya, kita bisa atur supaya mendekati kondisi di lapangan atau kondisi data yang ada gitu. Kalau misalkan enggak, kita cross check lagi, ini ada perlu tambahan penanganan atau enggak gitu, atau bekuan air atau enggak. Penanganan itu seperti mau ada normalisasi atau enggak gitu, atau mau ada tanggul kah, atau mau ada pompa, atau mau ada kolam retensi atau sebaliknya ya. Kalau misalkan ya, kita harus running lagi ke atas gitu ya, kemudian checking lagi. Tapi kalau misalkan tidak, baru kita bisa lakukan generate report, hasilnya seperti apa, tinggi muka airnya, hidrograf banjirnya, dan segala macam gitu ya. Itu baru selesai. Nah, ini sebelum saya mulai, ini beberapa hal yang wajib di checking gitu ya, cek to do listnya. Yang pertama itu format desimalnya. Ini sering kali format desimal di komputer kita tuh masih koma gitu, dan itu sangat berpengaruh terhadap hasil running nanti. Bakal error lah istilahnya kalau koma, jadi harus berlaku titik dulu. Caranya seperti ini ya, saya udah tuliskan. Terus install Hackrasnya yang paling stabil sekarang sih 507, walaupun untuk sekarang ada yang versi 6 ya, beta 3 kalau nggak salah, tapi karena masih beta jadi masih belum stabil sih. Terus kemudian ini Google Earth juga saya penting ya untuk lokasinya lebih berkoordinat. Juga kalau saya lebih praktisnya di Google Mapper ya, dibandingkan dengan ArcMap gitu, karena ini lebih praktis aja sih. Masing-masing punya kelebihan gitu ya. Kalau Google Mapper praktis, tapi kalau misalkan kita mau layouting yang bagus itu memang ArcMap masih bagus banget lah gitu. Oke, ini mungkin saya coba live demo ya. Sebelumnya barangkali kalau ada yang mau bertanya langsung aja. Nah, ini saya coba buka Google Earth ya. Biasanya seperti ini. Terus pertama biasanya kita
bikin as sungai. Yang pertama tuh bikin as sungainya dulu, kemudian nanti kita akan import ke Google Global Mapper gitu. Misalkan ini yang sungai yang besar aja gitu ya, yang sungai Citarum kayak gini. Kelihatan nggak ya Google Earth-nya? Halo. Kelihatan. Oke. Nah ini saya contoh di sini aja ya, di Citarum Hulu gitu, karena ini ada sungainya udah jelas gitu ya. Cara gampang untuk bikin Google Earth kan bikin path ya. Kalau kita klik ke atas ini ada add path gitu. Nah, add path misalkan kita kasih nama sungai ya. Sungai. Kemudian kita tarik di sini ya. Klik gitu. Terus sampai ke ujung gitu ya. Aduh. Kira-kira di tengah lah ya. Jadi kalau kelebihan Google Earth ini dia ringan ya untuk itunya, citranya gitu. Kayak gitulah. Terus sampai sana gitu ya. Nah ini karena untuk mempersingkat waktu sih, saya juga udah siapkan sungainya gitu ya. Mana ya? Sebentar. Oh ini di sini. Ya saya udah siapin sih sungainya agak panjang supaya cepat gitu ya. Sampai dari sini sampai sana lah. Ini berapa kilo ini teh? Ya kurang lebih mah 3 kilo lah ya. Kayak gitu. Tapi caranya sama kayak tadi, dibikin pad kayak gitu. Kemudian dari sini diklik kanan, misalkan save flash as, misalkan sebentar. Ini juga saya udah siapin sih. Nah ini saya kasih nama 2 aja ya, 2 sungai. Saya bikin dari scratch lagi, dari awal tadi. Nah udah save flash as. Sekarang kita bisa buka di Google Mapper. Ini saya Google Mapper-nya versi 21 ya, yang versi lain juga boleh sih. Ini ya open. Tadi ya, yang 2 sungai tadi, nama tadi. Nah ini kayak gini. Nah selanjutnya untuk input geometri, saya akan pakai yang tadi Demnas tadi. Demnas ini ya, Demnas ini. Kalau ada yang masih belum tahu cara Demnas, ada websitenya. Websitenya itu, nah ini di taisbig.co.id di Demnas. Kemudian kita coba download Demnas. Kalau masih ini kasih login ya, kemudian download Demnas. Ini tahap awal banget gitu. Ini juga sebenarnya udah saya siapin sih datanya biar nggak terlalu lama downloadnya gitu. Nah ini kita harus tahu di mana posisinya gitu ya. Kalau di Jawa Barat gitu ya. Nah daerah-daerah sini ya, kurang lebih kayak gini. Tinggal diklik, langsung diklik, nanti dia download sendiri gitu. Kayak gitu. Udah gitu, kayak gitu untuk Demnasnya ya. Nah ini udah saya siapin juga untuk Demnasnya. Open. Demnas itu ada 2, ada 1 sama karena dia motong gitu ya, 1 sama 2. Open. Nah ini klik yes karena ini elevation data. Nah ini beberapa yang kesulitan di projection ini ya untuk import. Kalau untuk awalnya di Google Mapper klik OK aja, biarkan apa adanya, geographic latitude longitude. Nah kayak gini, tarik ke bawah ya biar kelihatan. Nah seperti ini ya untuk sungainya. Jadi ini kenapa saya kasih 2 ya, karena ini ada yang kepotong sih kayak gitu. Nah kayak gitu. Oke.
Nah, setelah utuh, kan ini damage-nya terlalu luas ya, 2 blade gitu ya. Makanya kita harus crop dulu nih damage-nya supaya sesuai dengan lokasi tinjauan kita aja. Caranya kalau di Google Mapper kita bikin kotak dulu, boundary gitu ya. Diklik di atas ini create rectangular area feature, diklik. Kemudian kita klik di pojok ke sini, tarik. Oke, kasih nama aja misalkan batas dam. Oke. Nah, sesudah itu kita export. Caranya kalau di Google Mapper kayak gini. Di batas dam yang tadi baru kita buat, diklik kanan, select all, kemudian di file, di export, kemudian elevation grid format. Nah, ini banyak file ya, banyak jenisnya mau mana, tapi yang paling bagus menurut pengalaman saya ini sih ArcACI Grid gitu. Klik OK aja. Nah, ini jangan lupa ini arc degree, ini arc degree. Jadi artinya projection kita masih geografik. Nah, untuk merubah menjadi UTM karena Hexras tuh dia kebacanya UTM gitu ya. Di Google Mapper ini diklik atas ada configure ya, terus ini ada projection. Nah, ini jadi UTM. Nah, zonanya minus 48 ya. Kenapa tahu minus 48? Karena kalau kita lihat di sini gitu ya. Nah, ini ada 48 ya, minus karena di bawah khatulistiwa. Nah, cara ngaktifinnya barangkali ada yang belum tahu, di tools, option. Nah, ini ada beberapa pilihan ya, ada degree, decimal degree, klik ya universal transmutator, klik OK, kemudian kalau gampang di view, di gridnya ini munculin. Nah, jadi barangkali ada teman-teman yang lokasi mana gitu ya, di zona berapa, bisa kita lihat zona 47, zona 49 kayak gitu. Nah, tadi kan di Jawa Barat tuh minus 48, minus karena di bawah khatulistiwa ya. Jadi ini udah oke dari minus 48. Kemudian kita coba lagi, kita ekspor data demnasnya, di crop gitu ya. Di klik kiri yang batas dem tadi, klik kanan, select all, file, export elevation grid format. Nah, ini ArcIC grid. Nah, ini udah jadi meter ya. Tadi kan arc degree, sekarang udah jadi meter. Nah, ini yang penting export bound. Jadi batasnya ini aja, crop to selected area feature. Jadi dipotong hanya di area yang di tadi boundary aja. Boundary-nya, oke. Ini saya coba yang kedua ya, karena ini saya udah coba sih. Demnas. Oke, udah itu. Demnasnya udah oke. Sekarang kita asungannya nih, sekalian kita export supaya nggak ngedijit lagi di Hexras. Diklik kanan, layer, export, ya sungai. Kita ubah jadi save file, SHP. Oke. Ini export line. Nah, ini dua sungai ya. Oke. Nah, udah dua file yang kita ekspor. Nah, sekarang baru kita masuk ke Hexrasnya. Nah, saya bikin baru aja ya. Coba kirim baru aja ya. 2 model Hexras. Oke, misalkan ini namanya Citarum ya. Oke, ini udah SI. Nah, karena kita importnya dari JIS, yang pertama itu kita buka Rasnappernya dulu. Nah, sekarang kita mau bikin 1D dulu ya. 1D dulu. Udah buka ke Rasmapper, kita set projection-nya, tools, set projection. Nah, ini PRJ itu ada dua, PRJ-nya project Hexras, PRJ-nya projection-nya JIS. Yang kita pilih ini projection-nya JIS.
Nah, karena tadi kita udah ekspor Demnasnya, dia udah otomatis ada PRJ-nya. Kalau di Google Mapper ya, ada checklistan, dia otomatis keluar PRJ. Klik aja. Nah, ini kalau udah bener nih 48X sudah bener nih. Klik apply, oke. Nah, sekarang kita import terrainnya. Terrain crop Demnas tadi ya. Terus plus kemudian cheese-nya tadi yang nomor 2 ya. Nah, ini jangan lupa raster data ini 2 demnas crop.asc. Oke, create aja. Ini muncul kayak gini. Oke, nah ini demnas cropnya udah jadi ya, udah masuk ke ras mapper ya. Nah, sekarang kita mau bikin geometri 1D dulu kan. Nah, caranya di sebelah kiri itu ada geometri nih. Ada beberapa pilihan di checklist ya. Klik kanan, add new geometry. Misalkan 1D Citarum gitu ya. Nah, nanti dia otomatis keluar kayak gini nih. Ada river, cross section, dan macam-macam gitu. Komponen dari geometri itu sendiri. Nah, untuk kali ini kita import aja. Tadi kan rivernya kita udah digit. Caranya gini, di river ini di checklist, klik kanan, edit geometry. Nah, klik kanan lagi, layer properties, feature. Nah, ini di bagian kanan bawah ada import feature nih. Nah, import feature kita ambil GIS tadi, 2A sungai tadi, yang udah jadi save file ya. Oke, sekarang kita kasih nama aja Citarum. Nah, ini Hulu. Udah. Nah, ini udah muncul nih. Nah, ini sama persis dengan yang kita digit tadi gitu. Kayak gitu. Jadi ada komponen di geometrinya, ada komponen river, ada komponen yang utamanya ya, ada bank line, ada flow path, dan juga cross section. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan, bisa saya terlalu cepat gitu atau gimana? Atau bisa. Oke, masih bisa ngikutin ya. Nah, jadi ada 1, 2, 3. Ada 5 garis yang perlu kita buat kalau di 1D ya. Satunya sungai, 2-nya bank line kiri kanan, terus 4-5-nya itu flow path kiri kanan juga. Pertama ini bank line ya. Bank line itu garis pembatas antara sungai utama dengan bantaranya gitu ya. Kita klik blank line-nya, nanti ada muncul titik ini, pensil, dan ini pensil, add new feature. Kita tarik aja kiri kanan kira-kira gitu ya. Kayak gini lah, digit gitu. Jadi ada beberapa kelemahan dan kelebihan sih antara model kayak gini dengan cara manual, tapi lebih bagus cara GIS seperti ini karena dia otomatis ngitung jaraknya gitu. Ini bank line kiri, ini bank line kanan. Oke, kemudian ada flow path. Flow path itu dia yang ngasih jarak antar cross ya. Kalau nggak pakai ini dia jarak antar crossnya nggak tahu nih. Terus garis aliran juga di luarnya, di luar bank line. Oke, kirinya udah, kanannya.
Oke, sekarang terakhir ini kita harus kasih cross section. Nah, cross section itu kalau bisa mah sejajar dengan garis-garis yang ada ini ya. Harus memotong 5 garis ini. Misalkan saya kasih ini ya. Nah, ini satu misalnya. Tegak lurus dengan ini. Wah, nah kalau ada belokan juga harus sih. Oke. Ini saya coba beberapa aja lah. Ya, beberapa aja. Udah cross section selesai, di geometrinya diklik kanan, stop editing. Yes. Nah, jadi ini udah jadi 1D-nya nih, geometri 1D-nya. Kalau kita lihat di geometri editor ya. Geometri, di file, open geometri, nanti muncul kayak gini. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Ini juga udah ada, kalau kita lihat klik garis sungainya, terus profil pot. Nah, kayak gini. Ini dasar sungainya, ini bantaran kirinya, yang ini bantaran kanannya. Kalau kita melihat illustration-nya seperti ini ya. Gitu. Kalau kita pengen lihat lebih detail, ini cross per crossnya gitu ya. Seperti itu. Nah, udah itu sebelum kita mau running nih 1D ya, kita kasih tabel meaning dulu ya, nilai meaning. Nih, kayak gini. Tiap cross harus ada meaningnya. Biasanya saya blok dulu, set value misalkan 0,03 biar keisi semua. Terus misalkan yang tengahnya tuh lebih mulus gitu ya, lebih kecil, set value 0,025. Oke, save aja ya. Nah, berikutnya ini tahap pertama nih, tahap geometri. Sekarang jadi kalau di sini ya, nah ini itu baru tahap yang ini, geometrinya gitu. Sekarang kita mau bikin ininya, serat batasnya ya. Sekarang untuk lihat syarat batasnya ini, untuk inputnya dia edit unset flow data gitu ya. Nah, ini minimal kan ada 2 ya, di hulu dan di hilir. Nah, untuk ini misalkan saya mau kasih flow hidrograph ya, kemudian ini saya hafal dulu aja ya, 20 kita running misalkan ini 200 misalkan ya, 200 ini 20 rate. Nah, hasil plotnya kayak gini lah. Ini saya asal dulu ya, kalau misalkan ada data hidrologi dari HMS atau dari Excel, masukin ke sini gitu. Oke, kemudian untuk hilirnya itu kita pasti kasih normal depth. Nilai normal depth-nya itu bisa dicari seperti ini. Klik longnya, kemudian diklik bagian hilirnya ya, beberapa bagian hilirnya dilepas, ambil ini gitu. Oh ya, ulang ya. Kalau kita klik kontrol, tahan kontrol, jadi kayak gini berubah ya, jadi panah menjadi pengukuran. Jadi kita dari ujung ini tahan kontrol, klik misalkan, klik. Nah, lepas, nanti dia muncul kayak gini. Panjangnya sekian, terus ada DY per DX. Nah, ini DY per DX-nya ini kemiringan. Di blok, copy aja ya. Oke. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita normal depth misalkan. Depth angkanya paste di sini. Oke. Dan ini save dengan 1D. Jadi oke. Udah, kita coba jalan lah ya. Kita coba jalankan ya. Nah, sekarang di ini kalau di sini atau di run unsteady flow analysis. Ini di file save as dulu misalkan di unsteady tadi.
Kasih nama juga. Ini checklist minimal yang wajib tuh 3, prosesor, Ansel sama plus prosesor. Starting date-nya ambil misalkan ini ya. Ini misalkan 11 juga lah. Coba ya. Ya, ini udah jalan wandinya, baru kita lihat hasilnya. Nah, kayak inilah hasilnya. Kita play gitu ya. Nah, gitu lah. Ini misalkan terlalu cepat gitu ya, kita bisa bagi mapping auto install filenya menjadi misalkan berapa, 10 menit. Ini juga 10 menit. Compute lagi aja. Ya, kayak ini. Nah, kayak gitu. Kayaknya ini belum selesai katanya ya. Starting coba. Ini sampai 12 April jam 24 kayaknya. Nah. Udah sih sini. Ini belum. Ya paling itu yang Wandi, barangkali ada yang ditanyakan. Wandi dulu ya. Ya kayak gitu lah. Jadi grafik naik, grafik turun. Halo ya, barangkali ada yang mau diskusi. Pak mau bertanya Pak, Iya. untuk yang for pets tadi itu dia bikin ngedigit itu sama kayak blank lens ya Pak, tapi di luar si blank lens itu. Betul, digit floppet tadi di luar link line gitu. Jadi salah satu gunanya tuh ini mas, table rich link. Nah ini floppet ini ngasih jarak ini nih. Jadi jarak ini nih. Ini bisa beda karena tiap cross itu beda-beda. Maksudnya gini, kan ada LOB, channel sama ROB. Kalau manual mah kan kita biasa samain semua ya. Tapi kalau dengan adanya floppet itu karena misalkan yang sebelah kirinya lebih dekat gitu ya. Misalkan yang cross pertama nih ya, 988 ini dari sini ke sini tuh cuma 350. Kemudian tapi ROB-nya tuh lebih besar, jadi 581 dan channelnya berapa gitu. Jadi dengan adanya floppet ini si sungai itu dimodelkan secara memang aslinya dia belok gitu, agak berbelok, nggak lurus banget kayak gitu sih. Kalau Baik, nggak, Pak, terima kasih. ya, Enggak Pak, terima kasih Pak. Cukup. oh ya, ada lagi. Floppet, ya, ya, inilah dari sini. Kemudian juga ini kita bisa lihat hidrografnya ya, hidrograf muka air dan debit. Kalau yang biru ini stage itu muka air. Jadi di sini yang kita lihat sumbu Y di sebelah kiri ya, stage gitu. Kalau yang kanan itu flow, yang putus-putus kita lihat di sebelah kanan. Gitu. Ini juga kita bisa laut ya, kita bisa lihat maksimumnya berapa, untuk setnya 660,96, flow-nya kan 200 tadi ya. Volumenya juga kita bisa tahu. Ini volume ini berguna banget lah untuk
Misalkan kita mau penanganan dengan kolam gitu, kolam retensi, jadi reduksinya berapa, di hidrografnya kita bisa lihat di sini gitu. Nah, kalau defaultnya kan cuma ada 2 ya, hulu sama hilir. Terus kalau misalkan kita pengen lihat per cross, bisa caranya kayak gini. Waktu kita running ini di option stage and flow output location. Nah, ini kita masukin semua aja, klik OK aja, kemudian kita compute lagi. Oke, close aja, save. Nah, sekarang kalau kita misalnya lihat hidrograf tadi, nah kayak gini ya, banyak, jadi per cross ada itu volumenya, debitnya, dan juga tinggi muka airnya, elevasi berapa. Ini juga banyak sih, banyak fungsi yang bisa gitu. Misalkan ini, kalau ini rating curve-nya gitu ya, di titik-titik tertentu gitu, kayak gitu. Misalkan tiap cross juga kita bisa lihat berapa tinggi muka airnya. Nah, ini kan misalkan ini nggak banjir nih ya, cuman saya pengen, karena ada debit coba-coba, saya pengen banjir nih, berapa debitnya yang diperlukan gitu. Ini bisa juga kita coba-coba, ini namanya multiplier namanya ya. Kita ke answer di flow data, ke flow hidrograph. Nah, ini kan tadi ya yang default tadi. Nah, kita mau misalkan 5 kalinya misalkan ya, di sini aja multiplier, klik 5 aja. Cuman kalau kita plot, nah kayak gini nanti hasilnya. Jadi yang aslinya yang bawah, ini yang kita akan running gitu, karena kali 5. Oke aja ya, pengen tahu, coba-coba aja sih, dari compute. Terus kita lihat lagi ya, kita lihat kondisi maksimumnya di profil. Nah, kayak gini, agak banjir lah ya, dengan debit 5 kali lipat yang tadi gitu. Ini di Hekras 1D itu sebenarnya bisa lihat 2 dimensinya juga sih. Ntar ini saya close dulu ya, supaya ngerestart. Maksudnya bukan 2 dimensi ya, tampilan atasnya aja. Kalau kita lihat Atlas Mapper, di belah kiri ada result. Nah, ini ada 1D tadi ya. Nah, kita ambil bentar. Oh ya, ambil velocity-nya, ambil maksimum, ya kayak gini lah. Tapi dia agak aneh, misalkan, jadi karena membacanya per cross gitu. Jadi kalau, nah kayak gitu, ada air yang tiba-tiba muncul sebelum ada air ke situ gitu. Karena 1D membacanya semua cross, dia yang agak cekung di bawah air, air tuh akan masuk kayak gitu. Ini 1D dilihat dari atas gitu ya. Tapi hasilnya nggak masalah. Terus kita bisa lihat kalau kondisi maksimum itu ya dia terbatas di cross section aja, mentok gitu airnya tuh. Jadi kalau misalkan kita mau 1D terus tahu pengen peta genangan banjirnya seperti apa, maka cross sectionnya panjangin aja, dia akan ngikutin lah gitu. Ini bisa nggak ya? Nah, ini juga bisa sih, particle racingnya juga bisa sih, kayak gitu. Saya atur misalkan. Nah, kayak gini. Ini kan kayak 2 dimensi gitu ya dari atas. Tapi ini sebenarnya 1D. Nah, oke, ini untuk 1D mungkin ya. Selanjutnya saya mau ke 2 dimensi juga, nyobain sekalian gitu ya. Tapi sebelumnya barangkali ada yang mau ditanyain lagi. Oke, kalau belum ada, saya lanjut aja ya. Jadi ini 1D nih. Saya lanjut ke 2 dimensinya nih. Bagusnya di Rasmapper ya. Rasmapper tadi.
Nah, sekarang kita klik kanan, add new geometry. Misalkan ini 2D Citarum. Nah, kayak gini. Kita bikin geometri baru, beda dengan geometri 1D tadi. Hanya ini yang 2D ini, kita nggak akan narik garis. Jadi patokannya cuma DMNA sama mesh. Itu aja. Sekarang karena ini 2D, kita masuk ke terrainnya dulu. Kita associate lagi, manage association. Nanti muncul kayak gini ya. Jadi artinya ada salah satu geometri yang tidak terasosiasi, maka kita asosiasikan. Ya, gini aja sih. Ada geometri 2D ya. Nah, ini terrainnya. Kalau kita terrainnya banyak, kita bisa atur terrain yang mana yang kita masukkan ke sini. Oke, close. Nah, misalkan kita nih mau ngebandingin ya antara 1D dan 2D ya, nanti hasilnya. Nah, sekarang kan kita mau di cross yang sama gitu ya, dan mau di lokasi yang sama sungainya. Kita bisa nih ekspor yang tadi, yang 1D ini menjadi SAP, dan nanti kita bandingkan dengan 2 dimensinya. Caranya misalkan kita mau ekspor asungannya, karena kita pengen tahu lokasinya nggak terlalu berbeda lah dengan yang 1D tadi. Klik kanan, export, save to save file. Kita kasih aja sungai 1D. Oke. Terus kedua mungkin cross sectionnya ya, karena kita mau bandingin mungkin ya. Klik kanan, cross section 1D. Oke. Nah, udah selesai. Kita tinggal import di map layer dulu supaya kelihatan. Klik kanan, map data layer, add existing. Nah, ini yang 2 ini kita import aja, yang tadi ya. Nah, jadi kelihatan kan cross dan asungainya. Nah, sekarang karena kita di 2 dimensi, kita mainnya kebanyakan di Rastaffer ini. Klik yang 2 di Citarum tadi, geometrinya, klik kanan, edit. Nah, ada 2D flow area nih. 2D flow area diklik, kemudian diklik parameter. Nah, parameter ini kita mau bikin mesh ya. Di parameter ini ada tombol pensil di atas. Nah, kita mau bikin mesh nih ya. Nah, mesh itu kan tetap hulu dan hilirnya harus ada syarat batas. Dan umumnya kalau untuk hulu dan hilir itu harus tegak lurus dengan sungai. Jadi untuk awalnya saya bikin kayak gini ya. Itu tegak lurus, yang lainnya bebas. Jadi kalau ada tinjuan yang dia tuh kena banjir gitu ya, lokasi banjir, genangan banjir, ini harus bisa ditangkap lah sama meshnya. Kayak gini, tegak lurus ya. Ini juga ini bebas sih. Kayak gini. Nah, klik 2 kali, kasih nama mesh. Oke, sekarang mesh ini harus punya grid nih. Berapa computation yang akan dihitung gitu. Klik yang panah hitam, edit feature, kemudian klik kanan, edit 2D area properties. Nah, ini ada spacingnya, mau berapa, 25. Ini untuk computationnya ya. Dan ini default pendingnya misalkan 0,03 lah ya, generate. Nah, gini. Nah, nanti kayak gini, kotak-kotak seperti ini ya. Ini namanya mesh. Udah gitu, sekarang kita mau bikin nih serat batas di hulu dan hilir. Ada di 2D flow area ini, ada boundary condition line, klik. Nah, ini kita kasih hulunya ya. Oke, misalkan ini hulu ya, terus di hilirnya juga sama. Hilir agak di luar ya ngasihnya. Nah, kalau dalam juga ada beda lagi. Udah selesai, diklik kanan, stop editing. Yes. Nah,
seperti itu. Udah selesai, kita tinggal masukin ke data debitnya. Ini kita close. Kita mau lihat di geometry editor kayak gimana ya. Ini kan 1D ya. File, open. Ini muncul kayak gini. 2D Citarum ya. Nah, kayak gini bentuknya. Mesh. Ini saya masih kasar dulu ya. Maksudnya masih umum karena sebenarnya masih banyak hal sih supaya model kita baik gitu ya. Misalkan kita rapat asungannya atau dikasih mining region kayak gitu. Cuman untuk itu saya nggak terlalu bahas di sini. Oke, ini ada hulu, ada hilir. Sekarang kita masukkan debitnya. Nah, ini debitnya kita samain aja karena kita mau bandingin kan. Hydrograph-nya kita blok. Ini kan 5 kali ya. Ini di hulu kita kasih juga. Nah, ini kan 5 kali ya. Nah, untuk 2D untuk 2D itu harus kita kasih energy slope. Ini biasanya saya samain sama normal depth gitu ya. Klik OK. Ini normal depth-nya berapa? 0,01 kan? 0,01 nih. Oke. Ini normal depth-nya sama. Oke. Kemudian tadi ini harus kita kasih. Oke, save. Kemudian kita running. File, yes. Jadi ya, itu dia setting. Ini ya, beda-beda geometrinya udah dua di ini mah sama. Ya, oke. Compute. Kita tunggu. Kalau 2D semakin rapat mesh atau semakin luas mesh dia akan semakin lama. Makanya ini bisanya lebih lama gitu. Karena dia tiap grid-gridnya itu dia ada parameternya ya, ada nilainya. Bisa kedalaman, bisa kecepatan, bisa muka air gitu. Tuh. Nah, close. Ya. Sekarang kita lihat hasilnya tuh di Rasmapper. Ini ya. Ini gimana saya cek. Nah, ini ada resultnya ada dua nih. Ada 1D yang steady, ada 2D yang steady. Kita ke 2D yang steady, kemudian kita ke velocity. Nah, seperti ini. Kalau kita play. Nah, kayak ginilah. Lebih logis dibandingkan yang 1D tadi gitu ya. Yang tiba-tiba muncul kayak gitu. Nah, kayak itulah penyebarannya. Tapi ini masih kayaknya terbatas gitu ya. Ini meshnya kita bisa lebarkan lagi supaya airnya bisa bebas kayak gitu. Ini kayak gini masih bisa dilebarkan meshnya. Lalu kita running lagi lah kayak gitu. Seperti itu mungkin terus kalau kita cek velocity-nya itu ada yang aneh juga gitu ya. Misalkan di sini tuh kecepatannya terlalu tinggi gitu ya. Ini 24, 19 gitu ya. Nah, biasanya kalau di 2D dia hanya ada masalahnya di competition interval biasanya ya. Jadi ketika kita run lagi, ini jangan 1 menit misalkan 15 detik misalkan. Memang ini lebih lama, tapi kita coba menghilangkan kecepatan maksimum yang terlalu tinggi tadi, yang agak aneh tadi. Kita tunggu hasilnya. Sembari menunggu, barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Ya, lumayan lama sih. Tergantung ini juga.
Nah, udah ya 1 menit 30 detik. Terus kita lihat lagi ras mappernya. Nah, ini sekarang, kalau sekarang itu nggak ada yang aneh lagi gitu, kecepatan yang terlalu tinggi gitu. Standar aja ya, nggak ada yang aneh gitu, hampir sama. Kalau kita bandingin dengan 1D, inilah, ini 1D, ini 2D gitu, mirip-mirip sih, mirip-mirip kayak gitu. Nah, sekarang 2D-nya, kalau 2D kelebihannya tuh kita bisa lihat per grid gitu ya. Misalkan ini velocity-nya, atau misalkan ini kedalamannya nih ya. Ini plot kedalaman. Saya transformasikan, saya drive mode value. Nah, jadi ini tiap kotak-kotak tadi per 25 meter tuh ada titik-titik kedalamannya. Nah, itu kan tergantung dari DM-nya ya. Kayak gini lah. Terus apa lagi ya? Terus juga kita bisa lihat, kita mau bandingin ya antara 1D dengan 2D ya, muka air, profil muka airnya. Caranya kalau di 2 dimensi kita harus bikin profil line di sini. Nah, kita import aja yang tadi cross 1D. Import kayak gini. Cross section. Import aja. Oke. Nah, sekarang misalkan ini yang cross ini aja lah ya. Klik kanan, profil plot, WSA. Nah, kayak gini. Jadi yang biru itu 1D ya. Yang biru muda itu 2D. Kenapa dia lebih rendah? Karena kalau di 2D itu kan kiri kanannya tuh terbatas. Jadi kayak ada vertical wall gitu di kiri kanan. Makanya dia seperti tertahan. Tapi kalau di 2 dimensi dia airnya lebih bebas dan muka airnya lebih rendah gitu. Umumnya ya, kalau kita banding kiri kanan, biasanya gitu. Nah, kayak gini. Ya hampir semua di 2 dimensi itu lebih rendah muka airnya karena dia penyebarannya airnya lebih tersebar gitu dibandingkan di 2 dimensi. Dibandingkan dengan 1 dimensi. Kayak gini perbandingannya. Nah, kayak gini. Ini bisa. Oh, ini 2D aja nih yang kebaca. Iya, paling gitu. Apalagi ya? Bisa ya. Ini aja. Dan kalau kita mau Google Earth gitu ya. Nah, kayak gini lah gitu. Kita genangan banjirnya. Kayak gitu. Ini bisa lebar lagi ya. Bisa dilebarin lagi. Di mesh-nya diedit. Langsung kita bisa lebarin lagi. Ya, itu mungkin ada yang ditanyakan. Tuh, gimana? Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, gimana? Saya kan lihat di Hackras manualnya itu yang 2016. Iya. Kan di sana dibilang Hackras ini dirancang untuk melakukan perhitungan
gabungan satu dimensi dan dua dimensi. Nah, maksudnya gabungan itu Ya. jadi nanti dibagi tiap aliran sungainya atau kayak gimana ya Pak maksudnya? Ya, jadi gabungan tuh 1D 2D ya. Jadi kayak gini. Kita bikin 1D. Ini 1D misalkan ya. Aduh, maksudnya 1D geometri ya. Nah, kayak gini 1D. Ini 1D, tapi di luarnya itu, di luar 1D kita bikin mesh. Bikin mesh. Mesh di luar gitu ya. Ntar nih. Saya coba ya. Open. Ini 1D ya. Terus di luar ini kita mau bikin mesh nih. Ini kan geometrinya, wah ini terus bikin ini misalkan ya. Entahlah bikin gini ya. Jadi ini gabungan sih, di combine gitu. Ini kita bikin mesh nih ya. Nah, ini sama kita bikin competition intervalnya gitu ya. Kayak gini, ntar ini saya CPS dulu ya. 1D. Nah, kayak gini gitu ya. Terus dari si 1D ini bikin lateral struktur. Lateral struktur ini kayak tanggul kayak gitu. 8327 7000 mungkin. Ini saya asal aja ya. Terus tambahlah 10. Coba oke dulu. Terus kan ini kita bisa bikin longnya ya. Kita bikin lihat long, kemudian 7000 tuh di sini kira-kira. Ini kurang lebih 662 lah ya. 662 elevasinya. Hasilnya 0, ini 662. Hasilnya misalkan 50. 662 juga lah. Coba aja. Nah, ini kayak tanggul gitu ya. Nah, kayak gini. Ini saya asal dulu aja. Kan kurang panjang nih tanggulnya ya. Berapa nih? 400. Panjang ya. Oh ya. Ini tapi kan di kanan nih. Kita mau bikin di kiri ya. Tanggulnya. Di right nih, left ya. Nah, jadi di sini nih. Nah, di sini tuh kita bisa connect nih antara lateral strukturnya 1D dengan mesh-nya 2 dimensi. Nah, tipenya kayak gini. Nah, tipenya nih. Storage area atau 2D flow area. Nah, kita pilih nya combine. Tadi ya. Oke. Nah, jadi artinya 1D 2D itu kayak gini. Ada bikin struktur 1D, kemudian dari sini 1D itu, dari struktur itu dia nyambung ke mesh ini. Nah, mesh-nya kan 2 dimensi gitu. Jadi 1D 2 dimensi. Ini kombinasi sih, cuman ada bagus, ada kurangnya juga. Kalau misalnya kita coba running aja ya. Coba-coba aja nih. Apa kalau error juga ya? 1D 2D. Ya. Oh, ada yang error. Error. Oh, ini ada yang dia lebih rendah daripada
meshnya nih. Jadi dia harus lebih tinggi wear-nya. Oke, coba ya. Nah, ini terrainnya kan di sini ya. Jadi dia jangan ada di bawah terrain. Coba aja lah. Sebentar. Misalkan ini stasiunnya saya ganti 150 ya. 150. Elevasinya saya coba di 665 lah. Nah, terus ini saya coba ini 350 ya. Saya lihat di sini ya, ada koordinat nih. Kalau kita lihat 350 kurang lebih lah ya. 350 ininya atasnya ya 665 juga lah. Oke. Kayak gini. Ini atau enggak ya? Ini masih kayaknya ini teh 98 ya. Oh, kan ini ya berapa ya? 100 kayak gini ya, kurang lebih kayak gini. Kita coba running lagi ya. Bisa atau enggak? Nah, bisa ya. Jadi kalau kita lihat hasilnya nih di Rasmapper mungkin ya bisa. Oh, tapi enggak, kayaknya nggak masuk ya. Ya debitnya kurang meluap apa ya? Coba saya tambahin debitnya biar dia meluap gitu. Ekstrim aja ya, 10. Oh, ini extrapolated nih. Yang terlalu tinggi. Ini HTEP-nya kita atur tinggi. Jadi tadi extrapolated. Nah, supaya garis-garis ini tinggi ya, garis hydraulic tabulation-nya tinggi. Coba kita running lagi ya. Ya, udah aman sih. Cuman kita lihat hasilnya dia meluap apa enggak ke mesh-nya. Ya, meluap ya. Cuman ini saya tadi agak kasar juga apa bikin mesh-nya. Harusnya mah mirip, maksudnya nggak jauh daripada ujung prosesinya. Jadi kalau kita lihat ke sini, nah pada titik tertentu ada tanggul kan, dari tanggul kalau dia meluap, karena dia meluap ke mesh yang ini gitu. Ntar kalau saya tampilin
ini ya. Nah ini meshnya kan. Nah kayak gini lah. Coba ulang lagi ya. Ya naik. Ketika di sini tuh ada tanggulnya. Nah tertentu dia akan masuk ke 2 dimensi. Jadi itu 1D 2D. Semoga menjawab. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Ada lagi? Nah gitu. Jadi terus yang saya tekankan lagi kalau di model itu kita harus tahu lapangan gitu. Jadi jangan hanya di depan laptop atau komputer aja. Karena kalau model itu memang Hackerras ini kan memang didesain untuk bisa diatur se-fleksibel mungkin supaya mendekati kondisi lapangan gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu lapangan, terus kita runningnya ya seadanya data aja, maka hasilnya juga seadanya data aja gitu, tidak menyerupai yang ada di lapangan. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang misalkan mau ngambil tesis atau skripsi banjir gitu ya, maka sebisa mungkin kita harus tahu di mana minimal tinggi genangan banjir di lokasi itu berapa, di mana gitu. Nanti kita harus kalibrasi lah kayak gitu. Itu sih untuk model ya. Karena bisa mau dibikin banjir bisa, kayak mau dibikin nggak banjir bisa gitu. Nah itu yang menjadi tanggung jawab sebagai pemodel ya, kayak gitu. Ada lagi atau gimana? Yes. Juga saya nanti sebisa mungkin ini saya bikin foldernya ya, nanti saya ke Bu Ana aja di share si proyek inilah gitu, sama rekamannya juga lah segala macam. Ya paling kalau dari saya segitu. Kalau belum ada pertanyaan lain mungkin nanti bisa lewat Bu Ana atau siapa ya. Dari saya mungkin gitu ya. Jadi demikian pengenalan Hackerras dari saya. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak Ya. Irfan. Ya.